Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu mata kuliah HTML lanjutan. Pada materi kali ini, pembahasan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan penempatan CSS ya. Kemarin kita sudah bahas cara menempatkan CSS itu ada 3 cara. Ada cara internal, eksternal, dan inline ya. Di sini sudah saya sediakan di modulnya. Di sini sudah saya kasih contoh supaya kalian bisa menerapkan teori yang sudah saya jabarkan kemarin. Di sini kalian bisa kerjakan latihannya, simpan dengan nama external.html. Di sini kalian bisa lihat. Jadi pertama-tama kalian harus buat dulu file stylenya ya, file style.css-nya. Kemudian kalian buat file HTML-nya dan isi seperti ini ya. Ketikkan seperti ini, simpan dengan nama external.html. Untuk file CSS-nya kalian simpan dengan nama style.css. Di sini nanti untuk file stylenya, di sini style st.css-nya kalian isi seperti ini ya. Jadi di sini kalian merubah elemen body dengan propertinya background color, warnanya light blue, dan H1 headingnya. Di sini propertinya color dan margin left-nya. Kemudian di latihan berikutnya di sini ada latihan CSS internal, kalian terapkan sesuai dengan teori yang sudah saya ajarkan kemarin. Di sini cara penerapannya, di sini kalian simpan nama latihannya dengan nama internal.html. Di sini kita merubah body dan H1 juga sesuai tadi yang di atas, cuma penempatannya berbeda ya. Kemudian di sini latihan untuk CSS inline-nya kalian simpan dengan inline.html. Di sini sudah ada contohnya, bisa kalian masukkan saja codingnya di text editor sesuai yang kalian sukai. Oke, selanjutnya di sini ada sedikit penjelasan tentang multiple style sheet ya. Jadi multiple style sheet ini, jika beberapa properti telah didefinisikan untuk selektor yang sama dalam style sheet yang berbeda, nilai dari style sheet terakhir akan dibaca dan akan digunakan. Jadi misalnya seperti ini, kita punya di dalam dokumen HTML lebih dari satu style sheet. Misalnya ada style sheet eksternal dan style sheet internal. Jadi ada dua cara penempatan CSS kita gunakan dalam dokumen HTML. Dan kita mau merubah gaya yang sama, misalnya gayanya H1. Cuma warnanya berbeda. Untuk eksternal, H1-nya kita mau warnanya navy. Sedangkan untuk internal, kita mau H1-nya warnanya orange. Misalnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat sini contohnya. Misalnya sini dokumen HTML-nya. Saya punya penempatan CSS dengan cara eksternal dan cara internal. Kalau seperti ini, manakah yang akan diambil nilainya? Jadi yang terakhir akan dibaca dan diambil nilainya dan akan diterapkan perintahnya. Jadi yang ini akan muncul ya, orange. Jadi H1 ini akan berubah menjadi orange. Jadi ini akan tidak terbaca ya. Jadi siapapun yang jika eksternalnya dipindahkan ke bawah dan stylenya untuk internalnya di atas, maka yang akan terbaca nanti adalah eksternalnya. Jadi siapapun yang berada di bawah akan dibaca di dalam dokumen HTML. Kemudian selanjutnya cascading order. Di sini ada materi tentang cascading order. Jadi di sini cascading order adalah style yang akan digunakan ketika lebih dari satu di dalam dokumen HTML. Ketika semua style kita masukkan ke dalam dokumen HTML, terus style yang manakah yang memiliki peringkat paling tertinggi? Di sini sudah saya kasih peringkatnya. Jadi peringkat pertama paling tertinggi stylenya itu adalah gaya inline,
baru yang kedua eksternal dan internal ya. Nah, ketiga itu adalah browser default ya, atau default bentuk umum dari browser. Jadi gaya inline memiliki prioritas tertinggi. Jadi walaupun kita masukkan ada di dalamnya urutan pertama eksternal, urutan kedua internal, urutan ketiga adalah inline, tetap inline yang terbaca terlebih dahulu. Nah, karena dia memiliki prioritas tertinggi di dalam dokumen ataupun dalam elemen HTML ya. Nah, di sini sudah ada contohnya, bisa kalian kerjakan, bisa kalian coba. Nah, di sini sudah saya terapkan ya, eksternal sudah saya masukkan eksternal, internal dan inline. Nah, semuanya merubah bodinya. Jadi di sini kalian coba, nanti kalian lihat sendiri bahwa warna backgroundnya akan berubah menjadi warna lavender karena inline itu memiliki prioritas tertinggi tadi seperti yang saya sebutkan. Kemudian di sini saya ajarkan komentar ya, memberikan komentar ke dalam dokumen CSS itu dengan cara seperti ini. Jadi kalian pakai simbol garing baru bintang dan ditutup bintang simbol garing. Jadi contohnya seperti ini. Nah, kalian bisa kerjakan atau coba. Jadi kalian setiap setiap paragraf yang ada di sini kalian komentari saja, terserah kalian komentari apa. Jadi simpan dengan nama komentar.html. Selanjutnya kita masuk materi CSS color ya. Jadi dalam CSS itu ada berbagai macam cara memberikan warna ya, memberikan warna ke dalam CSS. Cara pertama kita memberikan warna itu dengan cara menamakan warnanya. Nah, contohnya sini ada beberapa. Ada di sini warna tomato, ada orange, ada dagger blue dan lain sebagainya. Ini contoh sebagian kecil ya dari nama-nama warna tadi yang saya sebutkan. CSS itu dan atau HTML itu mendukung 140 nama warna standar. Jadi kalian bisa menggunakan warna-warna yang lain. Nanti kalian bisa cari nama-nama warnanya. Terserah kalian menggunakan warna apa sesuka hati kalian. Kemudian kita masuk CSS background color. Di CSS background color sini kalian ditugaskan merubah warna background ya dari sebuah dokumen HTML. Di sini saya sudah sediakan latihannya. Di sini kebetulan saya pakai bahasa ini, bukan berarti saya tulis satu persatu ya. Jadi lorem ipsum ini sudah ada di text editor yang saya gunakan, yaitu Sublime Text. Jadi cara menggunakannya seperti ini. Jadi caranya menambahkan lorem tadi bisa dengan cara seperti ini. Jadi kita bikin tag page terlebih dahulu, kasih enter ke bawah ini. Nah, kalian tuliskan saja lorem ipsum. Oke. Nah, di sini sudah ada tulisannya ya. Jadi tidak usah kalian tulis satu persatu lagi. Nah, ini cuma contoh saja supaya kita bisa melihat dokumen yang lebih banyak. Oke, selanjutnya di sini ada CSS teks warna. Di sini kita memberikan warna pada teksnya. Di sini kebetulan saya kasih warna tomat, dagger blue. Terserah kalian memberikan warna apa sesuka hati kalian. Selanjutnya kita melanjutkan latihan berikutnya, yaitu memberikan warna pada border. Jadi border itu adalah garis tepi. Jadi garis tepinya itu kalian berikan warna, terserah kalian memberikan warnanya apa. Simpan dengan nama colorborder.html. Jadi ketika menyimpan nama file latihannya, kalian simpan namanya sesuai dengan judul materinya ya. Selanjutnya kita masuk CSS warna RGB. Jadi cara selanjutnya dalam memberikan warna pada CSS, kita bisa pakai cara RGB. Ini adalah cara umum yang paling umum dan sering biasa digunakan di dalam HTML.
Jadi RGB itu kepanjangannya red, green, blue ya. Nah, kebetulan sini saya kasih saya kasih bahasa Indonesia. Nah, jadi setiap parameter red, green, blue ini atau RGB ini mendefinisikan intensitas warna antara 0 sampai 255. Jadi batasnya mulai dari 0 sampai 255 ya. Jadi kalau lebih dari itu ya tidak akan terbaca. Misalnya kita ingin tampilkan warna merah, jadi ini contohnya untuk warna merah. Nah, jadi untuk nilai tertinggi itu 255 seperti saya katakan tadi. Di sini untuk warna hitam kita pakai ini ya kodenya. Untuk warna putih kalian bisa kasih kode seperti ini. Nah, jadi kalian atur sini warnanya, warna merahnya, hijaunya, dan birunya sehingga menghasilkan warna apa nanti. Nah, di sini untuk latihannya kalian coba. Ini saya sudah berikan contoh-contoh RGB-nya. Nah, kalian simpan dengan nama warna rgb.html. Kemudian kita jadi RGB itu ada lagi namanya RGBA ya. Jadi nilai RGBA ini merupakan perpanjangan dari RGB. Jadi A-nya itu apa? Jadi A-nya itu adalah alfa ya. Nah, di sini fungsinya alfa ini apa sebenarnya? Jadi alfa itu fungsinya untuk menentukan opacity-nya, ya, opacity-nya. Kalau bisa dibilang ya untuk membuat warnanya lebih transparan ya. Jadi alfa itu atau opacity itu membuat warna menjadi transparan. Nah, di sini kita bisa berikan alfa di bagian akhir ya, setelah RGB. Nah, di sini bisa kasih alfa. Jadi parameternya adalah jika dia 0,0 itu sepenuhnya transparan. Jadi kalau 1 itu tidak transparan sama sekali. Nah, jadi semakin ke bawah satu ke bawah itu makin transparan. Jadi 0 sampai 1 itu semakin tidak transparan. Di sini sudah saya kasih contohnya. Bisa kalian kerjakan. Dari simpan dengan nama rgba.html. Selanjutnya kita berikan warna di sini dengan cara hex color. Jadi hex color itu kita pakai tanda pagar ya, contohnya seperti ini. Lalu kita berikan kode ya, kode. Jadi hex color ini adalah kepanjangan dari hexadesimal. Jadi parameternya adalah, jadi nilai-nilai heksadesimalnya antara 0 sampai FF ya. Jadi sini misalnya 0 FF pagar FF 000 ditampilkan sebagai warna merah. Nah, untuk paling tertinggi itu adalah FF dan paling terendah adalah 0. Nah, jadi terserah kalian masukkan kode apa, yang penting tidak melewati FF. Kalau melewati FF itu tidak akan terbaca nilainya ya, atau tidak terbaca warnanya. Jadi kalau semacam seperti ini kodenya GG ini tidak akan terbaca karena melewati FF. Jadi yang paling tertinggi itu adalah FF. Nah, dan paling terendah adalah 0. Nah, di sini sudah ada contohnya, bisa kalian kerjakan dalam menggunakan warna atau cara heksadesimal. Selanjutnya berikan warna dengan HSL colors ya. Jadi cara ini, jadi kita menentukan hue-nya ya, kita menentukan hue-nya, saturation-nya dan lightness-nya ya, lightness-nya, atau di sini saya translate ringan. Di sini hue adalah gelar roda warna dari 0 sampai 360. Maksudnya sini roda warna apa? Jadi kalau kalian biasa buka custom color itu biasanya ada muncul kayak segi 5, itu roda warna. Nah, di situ bisa kalian tentukan warnanya itu 0 sampai 360. Itu dimaksud dengan roda warna ya. Jadi 0 adalah merah, 120 adalah hijau, dan 240 adalah warna biru. Saturasinya adalah persentasenya 0% berarti warna abu-abu, dan 100% adalah penuh warna.
dan likeness adalah persentasenya persen juga ya. Nah, bisa kalian. Jadi tentukan dulu warnanya dari sini, dari angka. Nanti untuk saturasinya persennya berapa dan terangnya berapa ya, berapa persen. Nah, di sini untuk HSL kalian kerjakan ini nanti latihannya, kalian simpan dengan nama hsl.html. Kemudian untuk di sini selanjutnya ada HSLA. Nah, di sini kebetulan ditambahkan alpha lagi. Jadi sini warnanya hitam kayak transparan ya. Hampir sama dengan RGBA tadi. Jadi parameternya seperti ini juga. Jadi untuk latihannya kalian bisa coba ini di bawah. Ini latihannya di bawah. Kalian simpan dengan nama hsla.html. Kemudian CSS background, kita masuk materi berikutnya, CSS background. Jadi CSS background ini, background color, nah, kita beri warna backgroundnya ya, beri warna backgroundnya. Nah, jadi menentukan warna background color itu kita pakai properti background color ya. Nah, ini propertinya kita gunakan. Jadi kalian kerjakan latihannya ini, kalian simpan dengan nama background color.html. Kemudian opacity atau transparasi. Jadi kalau kalian mau kasih backgroundnya transparan, kalian bisa pakai opacity-nya, parameternya tetap sama. Jadi misalnya contohnya di sini, kalau kalian mau kasih opacity caranya seperti ini, kalian kerjakan ya, simpan dengan nama opacity background.html. Nah, di sini kalian bisa coba, sini caranya sudah diberikan opacity-nya. Nah, kemudian di sini kita menggunakan transparansi menggunakan RGBA. Jadi selain dengan cara opacity, kita bisa pakai cara RGBA dalam mentransparasi backgroundnya. Nah, di sini bisa kalian coba caranya. Kalian simpan dengan nama RGBA background.html ya. Di sini bisa kalian coba, di sini latihan-latihannya, opacity-nya. Untuk penjelasan div nanti di pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan apa fungsi div ini. Untuk sekarang kalian kerjakan dulu contohnya kayak begini, kalian pahami dulu tentang cara membuat backgroundnya dengan RGBA ya, berikan warna backgroundnya dengan RGBA dan secara transparan ya, secara transparan. Kemudian kita masukkan background image ya, kita masuk materi background image. Jadi pada background image ini kita memberikan gambar pada background itu dengan cara menggunakan properti background image. Nah, bisa kita masukkan di sini properti background image. Cara panggilnya dengan cara URL terus nama image-nya ya, nama image-nya dan ekstensinya apa, harus disesuaikan. Jadi kalau tidak sesuai namanya dan tidak sesuai ekstensinya, itu tidak akan muncul image-nya. Jadi kalian kerjakan latihan ini, simpan dengan nama background image.html ya. Di sini terserah image-nya apa, terserah kalian memasukkan apa. Usahakan image-nya yang paling pertama kalian masukkan tuh image-nya kecil terlebih dahulu. Kemudian di sini ada cara memasukkan background berikutnya dengan cara repeat ya. Repeat artinya mengulangi. Nah, di sini kalian bisa menggunakan background image seperti tadi. Nah, tapi ketika kalian masukkan gambar yang kecil, itu akan mengulang-ulangi gambarnya sampai banyak ya, sampai memenuhi satu layar browser. Jadi ketika gambar yang kalian masukkan kecil itu akan memenuhi satu layar dan akan terus diulangi. Ini contohnya. Di sini beberapa gambar yang saya kasih masuk ini diulangi secara vertikal ya. Nah, di sini diulangi secara vertikal. Nah,
Jadi semakin tergantung dari gambar kalian. Kalau gambar kalian bentuknya panjang sampai seperti ini, itu akan diulangi sampai ke bawah. Tapi kalau bentuknya vertikal, itu diulangi secara horizontal. Jadi kalian bisa lihat di sini contohnya. Jadi kalau kalian tidak mau gambarnya seperti ini, kalian bisa menggunakan background repeat X ya. X untuk horizontal, Y untuk vertikal. Jadi kalian bisa tentukan repeatnya ya, mengulangi gambarnya. Jadi seperti ini. Kalau mau diulangi gambarnya, misalnya repeatnya X, ini akan tampilannya seperti ini. Jadi ketika menggunakan repeat ini sudah lebih rapi ya, rapi gambarnya dibanding seperti ini. Oke, selanjutnya di sini ada materi tentang CS background no repeat. Di sini kita mau kasih no repeat ya. Jadi tidak mengulangi seperti yang di atas sebelumnya. Jadi di sini ada latihannya. Jadi kita kasih masuk gambar yang kecil, tapi kita beri background repeatnya itu dengan no repeat. Nah, jadi tadi kan repeat X atau repeatnya, ini no repeat. Jadi tidak mengulangi. Jadi nanti hasilnya itu seperti ini. Jika gambarnya kecil, itu tidak akan diulang-ulangi ya. Jadi cuma satu saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk materi selanjutnya, yaitu CSS background position. Jadi di dalam background itu kita harus menentukan posisi backgroundnya itu di mana, sesuai dengan keinginan kita. Biasanya kalau untuk tag HTML kita pakai Legend, itu biasa posisi backgroundnya itu tidak berubah, sulit diubah. Biasanya mau berubah, biasanya juga tidak mau berubah. Jadi di dalam CSS itu kita bisa merubahnya dengan mudah dengan properti background position. Nah, di sini bisa kalian atur. Di sini sudah ada latihannya, kalian gunakan. Di sini positionnya bisa diatur sebelah kanan atas dengan margin drag-nya 200 pixel. Nah, jadi di sini kalian bisa atur sendiri ya. Jadi hasilnya nanti itu akan seperti ini. Untuk gambarnya kalian gunakan gambar apapun ya yang kalian suka. Usahakan ukuran gambarnya jangan terlalu besar, ya sederhana seperti inilah. Jadi kalian simpan dengan nama CSS background, kalian simpan nama filenya dengan nama background position ya, .html. Selanjutnya kita masuk materi CSS background attachment. Di sini jadi background attachment ini menspesifikasikan apakah gambar latar belakang harus digulir atau diperbaiki. Apa ini maksud bergulir? Ketika kita masukkan gambar, itu gambarnya mengikuti arah scroll kita ke bawah juga. Jadi gambarnya tidak tetap posisi atas. Ini ya. Jadi di sini kita mencoba perbaiki nanti. Di sini kita pakai background attachment featsheet ya, featsheet. Jadi di sini ketika kita scroll ke bawah, itu gambarnya akan turun ke bawah, dan seperti ini, tinggal di atas. Jadi kalian kerjakan latihannya ini, simpan dengan nama background attachment.html ya. Di sini kebetulan saya kasih banyak tag P-nya ini supaya bisa ada muncul scrollnya. Kemudian di sini di bawah ini ada bentuk perbaikannya. Kalian pakai background attachment dengan scroll. Jadi kalau value-nya scroll, itu bisa gambarnya tinggal di atas dan kita bisa scroll ke bawah. Jadi gambarnya tidak mengikut. Silahkan kalian kerjakan ini. Kemudian kita masuk CSS background shorthand. Di sini kita bisa menyingkat beberapa properti yang begitu panjang seperti ini. Jadi pada umumnya ketika kita menuliskan atau mengatur background pada
CSS itu pasti panjangnya seperti ini ya. Kita sudah masukkan warna, kita masukkan backgroundnya, image-nya, kita atur repeatnya, kita atur positionnya, belum lagi atur attachmentnya. Itu pasti panjang sampai ke bawah kan. Jadi untuk menyingkatnya kita bisa menuliskan satu baris seperti ini. Jadi kita tuliskan dulu warnanya, baru URL-nya, repeat-nya, baru right top-nya. Jadi kita cukup menuliskan value-nya saja. Jadi kita bisa tuliskan dalam bentuk satu baris. Tapi ingat, kalau menuliskan satu baris seperti ini value-nya, kita harus hafal urutan propertinya ya. Jadi properti pertama adalah warna, kedua adalah image, ketiga adalah repeat, keempat adalah position. Jadi harus dihafal urutannya. Jadi kalau tidak sesuai urutan itu bisa terjadi error ya. Kemudian ada juga yang paling properti yang paling utama yang harus dimasukkan, dan ada yang tidak menjadi wajib dimasukkan ya. Jadi misalnya di sini saya tidak kasih masuk no repeat, itu tidak ada masalah. Jadi di dalam menyingkat ini ada yang wajib dan ada yang tidak wajib ya. Jadi kalau misalnya di sini hilang ya, di sini hilang, langsung right top saja ditulis, itu tidak ada masalah. Itu tetap muncul ya, itu tetap muncul karena ini bukan bagian dari wajib ya dimasukkan. Di sini sudah ada latihannya, kalian kerjakan. Di sini simpan dengan nama background shorthand.html. Di sini kita shorthand ya, kita shorthand di sini, kalian kerjakan, kalian coba langsung bagaimana hasilnya, dan coba hilangkan salah satunya di sini apakah berfungsi atau tidak. Nanti kalian bisa tahu mana yang wajib, mana yang tidak. Oke, di sini juga sudah saya kasih keterangan ya, urutan-urutan propertinya, yang kalau kalian harus singkat. Jadi ini kelemahannya kalau kita menggunakan shorthand, jadi kita harus hafal urutan singkatannya ya, urutan propertinya. Jadi yang pertama background color, yang kedua image, repeat, attachment, position terakhir. Oke, sampai di sini materi kita kali ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.